Para narasumber dan peserta pertemuan pagi dan siang hari ini, kita sudah sampai pada penghujung acara ini, sudah jam 11.15. Kita punya sisa waktu kira-kira 10 menit. Saya akan memberi kesempatan kepada para pembedah, para narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Pendek saja karena waktu kita terbatas. Mungkin masing-masing 3 menit. Saya persilakan mulai dari Profesor Suteki dulu. Silakan, Prof. Closing statement. Baik, saudara sekalian, saya kira hadirnya buku ini mendorong kita untuk mencoba menghubungkan, mengaitkan, memasang ya puzzle-puzzle apa yang dipertontonkan di dunia hukum, politik maupun di masyarakat kita ini. Untuk kemudian kita menilai apakah mungkin ya demokrasi yang dengan puzzle-puzzle tadi sudah kita coba untuk eratkan, kaitkan dan pasang itu lalu memenuhi parameter-parameter yang tadi dikatakan akan mengalami dying, bahkan akan mengalami mati. Nah, lalu tugas kita adalah ketika nanti suatu saat demokrasi itu dying dan mati, yang tadi sebenarnya kita sudah dengan tengarap yang kita sebutkan itu sudah menunjukkan indikasi kepada ke sana, persiapan kita untuk kalau kita masih berkomitmen pada demokrasi berarti mesti diselamatkan, kan gitu kan? Tapi kalau kita sudah tidak percaya lagi dengan demokrasi, berarti kita harus mencari sistem yang lebih baik, yang itu mesti tuntunan Allah dan Rasulnya itu yang terutama yang bagaimana, misalnya kita menawarkan dengan sistem Islam, dengan istilah imamah atau khilafah dan seterusnya itu kan sistem yang coba untuk ditawarkan. Tetapi itu tentu tidak bisa kerja sendiri. Karena sistem ini adalah sistem dunia, maka Indonesia, rakyat Indonesia atau umat Islam di Indonesia atau termasuk umat yang lain ketika itu menyepakati mau ada changes, ya ada perubahan itu mesti berkoneksi, berinteraksi dengan pemerintahan atau dengan bangsa yang lain. Tidak bisa sendiri. Tetapi misalnya negara lain juga pun belum merespon dan seterusnya, setidaknya kita berada di koordinat pembela atau pejuang kebenaran dan keadilan sesuai dengan fitrah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira demikian closing statement saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan langsung kepada yang kedua, Dr. Fahmi Lukman untuk memberikan closing statement-nya. Monggo, Dr. Ya, terima kasih Mas Imam. Demokrasi dia asasnya adalah sekularisme, sebuah faham yang fasluddin anil haya, memisahkan agama dari kehidupan. Dan adagium demokrasi adalah bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi dengan demikian maka konteksnya adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka kalau kemudian kita baca setiap pagi misalnya koran, maka karena demokrasi itu adalah kehendak rakyat, setiap pagi saya akan selalu terkejut ketika membaca koran tentang apa yang saya inginkan, karena saya adalah bagian dari rakyat itu sendiri. Dan ternyata bahwa apa yang saya inginkan itu gambaran dari apa yang kemudian terdapat di dalam koran-koran kita pada hari ini. Yang kedua, bahwa demokrasi nampaknya menuju dying. Nah, saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Suteki. Kalau begitu, what next? Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada cara lain kecuali menyadarkan umat Islam dengan agamanya dan kembali kepada akidah Islam secara asasi. Saya kira itu aspek yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Lukman. Saya langsung beri kesempatan dari Dr. Fahmi Lukman kepada Pak Lukman Nurrohim dulu untuk memberikan closing statement-nya. Monggo silakan Pak Lukman Nurrohim. Baik, terima kasih. Baik, para pemirsa semua, kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana buku ini memberikan kesimpulan bahwa demokrasi itu rusak ya dan merusak. Dan ini sekarang ini menuju ke
kematiannya seperti yang disampaikan beberapa pemaparan narasumber tadi. Jadi kalau ibarat kita ini sebagai manusia yang cerdas misalnya ya, dikatakan peribahasa jangan seperti apa keledai yang kedua kali dan lubang yang sama, yaitu mestinya kita sebagai khairu ummah ya, mestinya kita segera meninggalkan demokrasi ini dan menuju pada apa-apa yang telah ditetapkan pada kesempatan, yaitu kembali kepada Islam kafah. Tentunya ini ajakan tidak hanya kaum muslimin tapi seluruh warga negara ya, dan tetapi khususnya ya kaum muslimin, khususnya di Indonesia yang sebagian besar adalah beragama Islam. Tentunya tidak ada pilihan lain. Jadi Islam ini bukan alternatif, ini adalah satu-satunya ya pilihan. Dan makanya kita harus bergerak gitu ya, agar apa yang sudah lama kita telantarkan ini kemudian bisa tegak kembali. Demikian Pak Imam. Terima kasih Pak Lukman Rohim. Saya langsung memberi kesempatan Dr. Fakih lagi untuk memberi closing statement. Dr. Fakih, silakan sebelum nanti ditutup oleh Profesor Fahmi Amhar. Baik, Mas Demam. Sebagai seorang Muslim, peran kita di dalam perubahan, saya singkat dengan kata kesingkatan PAS. Jadi apapun posisi kita, apapun jabatan kita, apalagi kita seorang intelektual Muslim, maka kita bagaimana peran kita dalam perubahan? Satu, PAS. Pertama, pahami Islam. Pahami Islam sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, kemudian amalkan Islam. Dan yang ketiga, sebarkan Islam. Dengan apa? Dengan dakwah. Karena tidak bisa kita sendiri. Kita harus bersinergi. Dengan dakwah yang bagaimana? Dengan dakwah yang berjamaah. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dan bagaimana dakwah itu? Kita harus mengikuti thariqah dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk closing statement terakhir, saya silakan Profesor Fahmi Amhar. Monggo, Prof. Ya, jadi civil liberty akan dapat dijaga dan otoritarianisme, diktatorisme akan dapat dicegah ketika kesadaran umat Islam itu tinggi. Karena itu syahsiah Islam wajib diperkuat, baik di antara penguasa maupun rakyat jelata, agar mereka siap mengingatkan dan diingatkan, ya, saling mengingatkan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, sebagaimana layaknya dalam sholat berjamaah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak semua, para pembedah dan para narasumber sudah menyampaikan pandangannya selama 3 jam lebih ini. Saya kira luar biasa, ini forum yang sangat mencerahkan, sangat banyak memberikan kita gagasan-gagasan dan ide-ide mengenai bagaimana kita menata kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Saya tidak menyimpulkan satu persatu, tapi secara umum yang merah yang kita dapat adalah bahwa dalam buku How Democracies Die sudah dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana unsur-unsur, indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa demokrasi, terutama karena buku ini fokusnya di Amerika, mengalami kematian di sana. Dan para narasumber, pembedah tadi menyampaikan alternatifnya, atau bahkan bukan alternatif, pilihan yang tidak ada lain lagi. Yang tadi disampaikan apakah itu disebut sebagai khilafah atau imamah, dan tentu saja ini masih terbuka terhadap dialog atau diskusi nanti ke depan, bagaimana kira-kira setelah khilafah Amerika ini atau khilafah liberalisme kapitalisme ini mati, dies, apakah ada khilafah Islamiyah yang akan menjadi alternatif ke depan. Saya sebagai bos pada pagi sampai siang hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya pada semuanya, terutama pada para penanya yang tidak bisa satu persatu saya sampaikan pertanyaannya, tetapi secara umum sudah bisa kita rangkum dan secara umum juga sudah dijawab oleh para narasumber. Saya akan mengembalikan acara ini yang terakhir untuk
ditutup dengan doa. Ini saya persilakan Ustadz Dr. Fahmi Lukman untuk menutup dengan doa, dan sekaligus saya mohon pamit, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.